al-mauta, taraku kang meninggalkan sopo al-mauta. Rupane bayane min sunnatin, itu min bayaniyah ya. Min bayaniyah itu min yang menjelaskan ma. Kalau ma kan artinya barang. Nah, yang maksudnya barang itu apa? Dijelaskan dengan min bayaniyah. Min bayaniyah cara ngafsahinya itu apa? Bayane. Maksudnya ma itu apa? Maksudnya min sunnatin saking kesunahan. Hasanatin kang bagus, sholihatin tur ya bagus sama saja. Sholihatin tur bagus. Fa'umila mongko dilakoni. Fa'umila mongko dilakoni opo biha kelawan sunnah hasanah. Fa'umila mongko dilakoni opo biha kelawan sunnah hasanah. Ba'da mautihim ing dalem sakwise matine al-mauta. Ing dalem sakwise matine al-mauta. Kamu tahu sendiri kemarin bahwa tafsirnya atharahum, salah satu sebagian para ulama ahli tafsir menafsirkan apa? Khutuwat. Apa makna khutuwat? Apa? Bilah mana? Khutuwat apa khutuwat? Langkah ke masjid. Langkah ke masjid. Dan di sisi lain ada yang menafsiri bahwa atharahum adalah ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Tradisi yang kita tinggal, kebiasaan yang ditinggalkan oleh orang yang mati, dan kebiasaan yang baik ini diteruskan sama orang-orang selanjutnya. Masalah tradisi bagus sekali ketika tarawih menyebutkan khulafaur Rasyidin, Al-Khalifatul Awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ada nggak di zaman Kanjeng Nabi? Nggak ada. Tapi ada orang pintar, cerdas, bagaimana caranya sholat tarawih ngitungnya enak, ngitungnya gampang, sekaligus mengingat jasa para Khulafaur Rasyidin. Akhirnya dibuat tradisi menyebutkan Khulafaur Rasyidin di setiap tarawih. Itu tradisi baik, betul? Ya, berarti orang yang pertama kali membuat tradisi tersebut masuk dalam hadis ini. Ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin fa'umila biha ba'da mautihim. Orang yang meninggalkan tradisi baik kemudian diteruskan oleh orang-orang selanjutnya setelah dia mati, itu masuk dalam tafsir atharahum, jejak peninggalan kebaikan. Paham tuh? Apalagi contohnya, ayo, tradisi baik yang penciptanya, orang yang pertama kali berkreasi itu sudah meninggal, tapi masih kita laksanakan sampai sekarang. Apalagi tahlilan, doa bersama untuk orang yang meninggal, yasinan. Itu siapa yang bikin tahlilan yasinan? Wali Songo. Ada sholat, watan, hadrohan. Nah, itu semuanya man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha falahu ajru fa'ilihi. Nanti ada hadisnya itu ya. Itu tafsir dari atharahum. Kama ruya, kama koyo dene riwayat atau hadis. Ruya kang diriwayataken apa ma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sapane wong sanna kang ninggalaken kebiasaan, sanna kang melakukan kebiasaan atau meninggalkan kebiasaan, sunnatan kelawan kebiasaan, hasanatan kang bagus, falahu moko iku tetep kaduwe man ajruha utawi ganjarane sunnah, ajruha utawi ganjarane sunnah, wa ajruman lan ganjarane wong amila kang ngamalaken sapa man, amila kang ngamalaken sapa man biha kelawan sunnah min ba'dihi ing dalem sakwise man sanna, min ba'dihi ing dalem sakwise man sanna. Barang siapa meninggalkan tradisi yang bagus, kebiasaan yang bagus, maka dia dapat ganjaran kebiasaan tersebut dan ganjaran dari orang yang mengamalkan tradisi tersebut setelah dia meninggal. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Makanya jadi orang kalau pengen dikenang baik, walaupun kamu sudah mati tapi namamu itu masih dikenang baik, lakukan kebaikan sebanyak mungkin.
Kamu punya tradisi apa? Tradisi sedekah fi kulli yaumil jum'ah. Kemudian ditiru sama anak-anakmu, dapat ganjaran enggak kamu? Dapat ganjaran. Apalagi ayo, tradisi apa lagi? Kamu di depan keluargamu masalan membaca Al-Quran, mengkhatamkan Quran seminggu sekali, kemudian ditiru oleh keluargamu sampai jadi tradisi keluarga, dapat ganjaran enggak? Yuk baca bareng-bareng hadisnya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa, tanpa. Min ghairi itu tanpa artinya, saking sakliyane maksudnya tanpa. Min ghairi an yanqusa, tanpa berkurang. Min ujurihim saking piro-piro ganjarane man, min ujurihim saking piro-piro ganjarane man apa syai'un sewiji-wiji. Orang yang meninggalkan tradisi kebaikan kemudian dia meninggal, itu sudah dia dapat pahala double dan pahalanya tidak akan berkurang. Waman sapane wong sanna melakukan kebiasaan atau meninggalkan kebiasaan sunnatan kelawan kebiasaan sayyi'atan kang jelek karena mongko ono iku alaihi ing ngatasé man apa wizruha dosane sunnah sayyi'ah. Karena mongko ono iku alaihi ing ngatasé man apa sing ono wizruha dosane sunnah sayyi'ah. Wa wizru man lan dosane wong amila kang beramal sapa man, amila kang beramal sapa man biha kelawan sunnah sayyi'ah min ba'dihi ing dalem sakwise man sanna sunnatan sayyi'ah, min ba'dihi ing dalem sakwise man sanna sunnatan sayyi'ah. Nah kebalikannya, siapa yang meninggalkan tradisi buruk maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang jadi dosa turunan, dosa warisan. Makanya nih Barat yang mungkin upload fotonya masih beraurat di media sosial, hapus. Bisa jadi itu jadi dosa turunanmu besok, dosa warisanmu. Hapus. Yang sudah balik, terutama yang sudah balik, kok punya foto menampilkan atau membuka aurat, hapus itu ya, hapus sesegera mungkin. Bisa jadi masuk hadis ini nanti. Paham tuh? Min ghairi an yanqusa, tanpa yento berkurang min auzarihim, min ghairi an yanqusa, tanpa yento berkurang min auzarihim saking pira-pira dosane man apa syai'un suwiji-wiji, ya udah itu dosanya tanpa dikurangi, dosanya double. Na'udzu billahi min dzalik. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben sawiji. Wa kullu syai'in lan ing saben-saben sawiji. Ahsayna milang-milang sapa ingsun. Ahsayna milang-milang, menghitung, milang-milang itu menghitung. Menghitung sapa ingsun. Hu ing kullu syai' fi imamin ing dalam lauh mahfuz. Fi imamin ing dalam lauh mahfuz. Mubinin kang pertelo. Pertelo itu nyata, jelas, terang benderang. Mubinin kang pertelo. Kemudian ayat selanjutnya itu menjelaskan bahwa apa? Setiap perkara pasti sudah dihitung Gusti Allah, dicatat Gusti Allah di dalam lauh mahfuz. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Perhatikan. Kenapa Gusti Allah itu pakai pakai nahnu, pakai kami? Padahal kan Gusti Allah satu, mutakallim. Satu, tapi kenapa pakai dan kami jadikan, dan kami ciptakan, dan kami. Ada yang bisa menjawab? Karena apa? Naam, betul, bagus. Jadi Gusti Allah ketika memakai redaksi kami, contohnya kemarin apa? Nak tubuh. Ulangi ayatnya. Wanak tubuh ma qaddamu. Nah, kenapa Gusti Allah pakai nak tubuh? Pakai kami, bukan pakai tubuh. Ternyata
ketika Allah menggunakan dhamir nahnu itu untuk mengagungkan dirinya sendiri, untuk pengagungan, lil 'azamah lil jalal, untuk pengagungan. Jadi jangan bingung. Sering kan dapat terjemahan Al-Qur'an dan kami jadikan, dan kami balas, dan kami. Itu bukan berarti kami banyak, bukan, tapi mengagungkan zatnya sendiri. Mengagungkan zatnya sendiri. Bisa dipahami? Nah, sama di sini. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap sesuatu, semua perkara yang ada di alam semesta ini, ahsayna, kita sudah menghitung. Saya sudah menghitung. Saya sudah memastikan, mencatat fi imamin di dalam lauh mahfuz, mubinin yang jelas. Khud kitab. Nah, kemana? Ya, nggak apa-apa. Langsung kalau punya hajat langsung keluar saja, nggak usah izin. Ya, nggak apa-apa. Kalau punya hajat, pengen buang hajat langsung saja, nggak usah izin. Ay hafidna tegese menjaga sapa ingsun. Ay hafidna tegese menjaga sapa ingsun hu ing kullasyai. Wa adadna lan menghitung sapa ingsun hu ing kullasyai. Wa bayyana lan mertelaaken menjelaskan sapa ingsun hu ing kullasyai, menjelaskan fil lauhil mahfuz ing dalam lauh mahfuz. Lauh itu artinya papan, mahfuz yang terjaga. Lauh mahfuz itu secara bahasa artinya papan. Lauhul i'lan apa artinya? Lauhatul i'lan. Nah, lauhul itu lauh artinya. Yakni ngersakaken sapa Gusti Allah. Laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji. Laisa ora ana apa syai'un suwiji-wiji iku makhfiyan samar. Iku makhfiyan samar an ilmina saking ilmu ingsun, saking pengetahuan ingsun. Jadi tidak ada semua di dunia ini yang samar dari ilmunya Gusti Allah. Ingat-ingat itu ahsayna. Ahsayna apa tafsirannya? Pertama hafiz. Nah, menjaga, menghitung, menjelaskan di dalam lauh mahfuz. Maksudnya apa? Tidak ada satupun di dunia ini, di alam semesta ini yang luput dari pengetahuan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaikum mursalun. Ini ada kosakata penting, kosakata langsung dari Quran. Doroba yadribu masalan itu bukan memukul. Doroba yadribu kemudian maf'ulnya masalan artinya memberikan contoh. Memberikan contoh. Misalnya besok kalau ada ujian, kamu ujian. Idrib lana masalan fi aqdil bay'. Terjemahkan, Ded. Idrib lana, misalnya ada soal fikih. Idrib lana masalan fi aqdil bay'. Berikan contoh. Nah itu doroba yadribu masalan. Bukan memukul, bukan, artinya beda lagi. Artinya apa? Memberikan contoh. Wadrib lan aweo contoh sapa sira Muhammad. Wadrib lan aweo contoh sapa sira Muhammad. Lahum maring kuffar masalan ing perumpamaan ing contoh rupane masalan ashabal qaryati yo piro-piro penduduk desa. Ashabal qaryati yo piro-piro penduduk desa. Nah ini ditafsir idrib bukan memukul. Ai udhkur tegese nuturo sira, sebutkan sira. Lahum maring kuffar ya Muhammad wa Muhammad. Ya Muhammad wa Muhammad. Wawunya buang itu mungkin ya. Mithla halihim. Buang wawunya. Mithla halihim ing percontoh. Ing contoh keadaan ashabul qaryah atau perumpamaan
keadaan ashabul qaryah. Ulangi, mithla halihim ing perumpamaan perumpamaan keadaannya kufar. Ulangi, itu ya, kufar. Mithla halihim ing contoh atau perumpamaan keadaannya kufar. Sebutkan apa biqissati ashabil qaryati kelawan kisah piro-piro penduduk desa atau ashabul qaryah. Wahia utawi al-qaryah iku Antokiyah. Desa Antokiyah. Nah, ini sudah mulai bab kisah ya. Begini, kisah-kisah yang ada di Al-Qur'an, kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Muhammad, semua kisah yang ada di Quran itu ada ilmunya sendiri. Disebut apa? Qasasul Quran. Disebut apa? Qasasul Quran. Kisah-kisah yang diambil dari Quran. Itu dulu jadi mata kuliah saya, mata pelajaran kuliah saya dulu, Qasasul Quran. Jadi kita itu mendetailkan semua kisah-kisah yang ada di Quran. Karena ya seperti yang saya katakan, salah satu dakwah yang paling efektif itu ya dengan cerita, dengan perumpamaan sosok, dengan cerita. Itu efektif sekali. Efektif sekali. Seperti halnya kita di banyak sekali kisah-kisah yang memberikan peringatan kepada kita. Ada kisah memberikan peringatan durhaka kepada orang tua. Terus ada kisah apa berarti? Malin kundang. Terus apa lagi? Kisah apa? Kisah apa? Kisah apa ya? Kisah apa? Hah? Enggak, yang di Nusantara. Yang di Nusantara apa? Yang di Nusantara, di Indonesia apa? Power Ranger. Ini bukan apa? Apa? Batu menangis. Apa itu? Batunya nangis, keluar air. Kenapa? Kok baru dengar? Kenapa itu? Hah? Durhaka juga. Oh, durhaka. Jangan durhaka, nangis kan. Apalagi terus? Apalagi? Anak-anak, yang buat anak-anak. Timun Mas. Betul, Timun Mas. Terus kisah-kisah rakyat loh, kisah-kisah rakyat apa? Hah? Apa? Danau Toba. Ya, Danau Toba. Terus apa lagi? Ya, besok di sini ada cerita rakyat di sini di pondok. Apa? Fakhri dan Nove. Opak kedua. Jangan cuma melanggar. Jelek nanti namamu di sini. Itu tadi. Idja'a ari kalane teko. Idja'a ari kalane teko ha'ing al-qaryah. Ha'ing ashabul qaryah. Idja'a ari kalane teko ha'ing ashabul qaryah sapa al-mursaluna pira-pira utusan. Sapa al-mursaluna pira-pira utusan. Ini Qasasul Quran. Id arsalna ari kalane ngutus sapa ingsun. Id arsalna ari kalane ngutus sapa ingsun ilaihim maring ashabul qaryah. Ngutus isnaini ing wong loro. Isnaini ing wong loro. Yakni ngersakaken sapa Gusti Allah. Ngersakaken ya Muhammad wa Muhammad. Bayyin. Nanti bayina dibacanya. Bayyin. Tasrif bareng-bareng. Bayyana. Tabyinan. Tibyanan. Fahuwa. Apa artinya tadi? Artinya apa? Bayyana, bayyin. Bayyin terangkanlah sapa sira, jelaskanlah. Li ahli Makkah, maring penduduk Makkah. Ya Muhammad wa Muhammad, bayyin jelasaken sira li ahli Makkah maring penduduk Makkah, menjelaskan ahwala ahli Antokiyah, ing piro-piro keadaannya penduduk desa Antokiyah.
Antokiyah itu sekarang ada di Turki, masih ada ya di Turki namanya. Tahu negara Turki enggak? Tahu. Di mana? Di Klaten Kulon, di Klaten Kulon terus nanti sampai ke situ. Bekesot di mana sebenarnya? Ahli Antokiyah ya li anna sak temene ingsun iku arsalna ngutus sapa ingsun ngutus ila qaumin maring saben-saben kaum rasulan ing seorang utusan fa arsalna mongko ngutus sapa ingsun ila ahli Antokiyah maring penduduk Antokiyah rasulaini ing utusan loro. Ini namanya kisah Ashabul Qaryah. Terkenalnya kalau kita seringnya itu paling kita kenalnya cuma Ashabul Kahfi. Kisah pemuda yang gimana no? Kisah pemuda yang tidur di berapa tahun? Di juz 2, ayo. Juz 2 apa juz 3 itu? Juz 3, ayo. Mana yang sudah sampai juz 3? Ya Allah, lupa saya. Lam yatasannah wandur ila himarika walinaj'alaka ayatan. Juz 3 itu. Nah, yang jarang diketahui, sering kita baca tapi nggak tahu kisahnya, itu kisah Ashabul Qaryah. Padahal kita baca setiap malam Jumat. Qara'na surat Yasin fi kulli yaumil Jum'ah. We read surat Yasin every day, night. But we don't know about this kisah. What is meaning of kisah? Story. Kita bacanya tiap Jumat tapi nggak tahu kisah ini Ashabul Qaryah. Ayo kita baca yuk. Fakadzabu mongko mendustakan sapa Ashabul Qaryah huma ing rasulaini fa'azzazna mongko menguatkan sapa ingsun bisalisin kelawan wong rasul kaping telu ai qawaina tegese menguatkan sapa ingsun huma ing itsnain bisalisin kelawan wong kaping telu bisalisin kelawan rasul kaping telu faqalu mongko padha dawuh sapa 3 orang. Pertama berapa orang? 2, kemudian dikirim 1 lagi. Faqalu mongko ucap sapa utusan yang kedua dan ketiga, ba'da taqwiyatihim ing dalem sakwise dikuwatakene al-mursalun atau utusan yang 3 itu. Ing dalem sakwise dikuwatakene al-mursalun. Mudawuh inna sak temene kita ilaikum maring sira kabeh Ashabul Qaryah. Ilaikum maring sira kabeh iku mursaluna pira-pira wong kang diutus. Begini ceritanya saya sepil. Tahu sepil enggak? Kamu tahu bahasa sepil enggak? Apa sepil? Spoiler. Tahu spoiler? Nah, begini. Nabi Isa itu dulu pernah ingin mengirimkan delegasi ke suatu desa namanya Antokiyah. Nabi Isa mengirim 2 utusan pertama ke desa Antokiyah, tapi tidak berhasil. Nanti dia dipenjara karena butuh dukungan, butuh bantuan. Akhirnya fa'azzazna bitsalits. Nabi Isa mengirimkan 3 orang yang ketiga, rasul yang ketiga. Kemudian ceritanya nanti kita lanjutkan. Tapi sudah ada gambaran. Nah, santri-santrinya Nabi Isa disebut Hawa. Enggak tahu. Santrinya Nabi Isa disebut Hawariyun. Kalau santrinya Kanjeng Nabi disebut sahabat, disebut santri, disebut sahabat. Yang kita pakai itu sahabat.
Itu santri-santri Kanjeng Nabi. Lah santri-santrinya Nabi Isa disebut hawariyun. Lah salah satu hawariyunnya Nabi Isa ada yang dikirim ke desa Antioquia. 2 orang pertama kemudian dipenjara, didustakan 2 orang ini, disiksa, dipenjara, didustakan, kemudian dikirim satu lagi. Sudah ada gambaran ceritanya? Nah, itu arti dari apa? Idz arsalna ilaihi musnaini wa fa'azzazna bi tsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, mereka mengatakan kepada ashabul qaryah, wahai ashabul qaryah, saya itu utusannya Nabi Isa, disuruh ke sini biar jangan nyembah berhala, sembahlah Allah. Wahidu, tauhidilah Allah. Sudah ada gambaran? Nah, sudah. Mursaluna piro-piro wong kang diutus minallahi saking Gusti Allah. Mulane fawahidu. Tasrif wahada. Tauhidatan. Ihadan muwahhadan. Wahid la tuwahid. Artinya apa? Mengesakan. Fawahidu mongko padha mengesakan sapa sira kabeh hu ing Gusti Allah. Wa aminu lan padha beriman sapa sira kabeh bihi maring Allah. Titik. Makanya ayo pada tauhid di Gusti Allah, jangan pada nyembah berhala. Qala dawuh sapa al-mufassiruna pira-pira ahli tafsir. Ba'atha mengutus sapa Isa alaihi salatu wassalam, kanjeng Nabi Isa. Nabi Isa disebut orang Kristen sebagai Yesus. Ya, bahasa Arabnya Yasuu'. Yasuu' itu orang Arab kalau manggil Yesus itu Yasuu'. Di Arab juga di Mesir itu juga banyak ya, banyak orang-orang Kristen Koptik. Jadi penduduk Kristen itu sekitar beberapa persen masih menganut agama Kristen. Nah, mereka itu ngomong Yesus itu Yasuu'. Tapi kamu jangan tiru-tiru. Yo, Nabi sebelum Nabi Muhammad siapa? Nabi Yesus. Jangan begitu. Rasulaini ing utusan loro. Minal hawariyina saking pira-pira hawari. Hawari itu santrinya Nabi Isa. Minal hawariyina saking pira-pira hawari. Ila madinati Antioquia maring kota Antioquia atau desa Antioquia. Falamma qaruba mongko ing dalem arikalane mendekat sapa Rasulaini minal madinati saking kota ro'au itu gunanya ilmu tasrif ya, biar bisa baca. Ro'aya mongko melihat ningali sapa Rasulullah ini syaikhan ing simbah yar'a kang menggembala sapa syaikh ghanaman ing kambing. Yar'a kang menggembala sapa syaikh ghanaman ing kambing. Wa huwa utawi syekh iku Habib Najjar. Sahibu Yasin kang anduweni surat Yasin. Maksudnya yang memiliki cerita di surat Yasin. Itu namanya Habibun Najjar. Orang yang menjadi tokoh utama, salah satu tokoh utama apa? Surat Yasin. Itu Sahibu Yasin. Fasallama mongko apa? Mengucapkan salam. Fasallama mongko mengucapkan salam sopo Rasulullah ini alaihi ing atase kebalikan Syekh alaihi ing atase Syekh. Faqala mongko ngucap sopo asy-syaikhu Syekh lahuma maring Rasulullah ini man antuma. Man iku sopo antuma utawi sira loro. Faqala mongko ngucap sapa Rasulullah ini nahnu utawi ingsun utawi kami iku Rasulullah Isa utusan lorone Nabi Isa alaihi salam. Kenapa nunnya dibuang? Karena menjadi mudhaf ya. Isim tasniyah jamak mudzakkar salim ketika menjadi mudhaf nunnya dibuang. Nahnu utawi kita iku Rasulullah Isa utusan lorone Nabi Isa alaihi salam. Nad'u mengajak sapa kita kum ing sira kabeh
mengajak min ibadatil ausani saking meninggalkan nyembah pira-pira berhala. Min ibadatil ausani saking menyembah pira-pira berhala. Mengajak kemana? Ila ibadatir rahmani maring menyembah Gusti Allah kang maha welas asih. Faqala mongko ngucap sapa asy-syaikhu syekh. Ngucape amaku ma ayah. Itu namanya hamzah istifham. Artinya apakah hal ama'akuma ana ta iku sertane sira loro. Ama'akuma ana ta iku sertane sira loro ayatun utawi apa ayat tanda kekuasaan, ayatun utawi tanda kekuasaan. Faqala mongko ngucap sapa rasulaini na'am. Apa na'am? Ya, kalau na'am burung onta cuy, burung onta. Na'am. Yo. Nashfi menyembuhkan sapa kita al-maridho ing wong kang mriyan. Wa nubri'u lan membebaskan sapa kita atau menyembuhkan sapa kita. Al-akmaha ing wong kang akmah. Apa makna akmah? Akmah kusta. Ya, akmah itu kusta. Al-akmah itu kusta. Kusta itu buta ya. Loncati dulu ya, al-akmah saya lupa maknanya. Kalau enggak kusta ya buta. Nubriul akmah wal abros wa nuhyil mauta itu ada di juz berapa? Juz 3 ya, juz 3. Loncati dulu al-akmah. Kalau enggak kusta ya buta. Wal abros lan wong kang kena lepra. Kalau abros itu lepra. Lepra itu salah satu penyakit kulit. Wal abros lan wong kang kena penyakit lepra. Wa nuhyi lan menghidupkan sapa ingsun. Wa nuhyi lan menghidupkan sapa ingsun al mauta ing pira-pira wong kang mati biidznillah kelawan izine Gusti Allah. Ayo kita ringkas ceritanya gimana? Ada 2 orang diutus Nabi Isa ke kota Antioquia. Terus bertemu dengan mbah-mbah. Lagi ngapain mbah-mbahnya? Nah, terus ajak apa? Beriman pada Allah, meninggalkan berhala. Terus ditantang sama siapa? Mbahnya. Ditantangnya gimana? Ama'akum ayat. Kamu punya enggak tanda kekuasaan? Coba buktikan kalau kamu itu utusannya Allah. Buktikan kalau Allah itu benar. Ya, kami punya. Bisa apa? Bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menyembuhkan orang yang akmah. Antara 2 makna tadi itu. Loncat dulu. Dan bisa menghidupkan orang yang mati. Satu lagi apa ketinggalan? Bisa menyembuhkan penyakit lepra. Lepra itu penyakit kulit. Kasihan orang kena lepra itu ya, suka. Kulitnya itu gatel sama sakit terus. Semacam kutil, tahu kutil enggak? Nah, kalau kutil itu enggak menyakitkan, tapi kalau lepra itu menyakitkan, sakit sekali. Terus ceritanya bagaimana? To be continued. Apa artinya to be continued? Ceritanya lanjutnya bagaimana di film biasanya? To be continued. Artinya apa? Bersambung. Ayo siapkan ember. Siapa yang mau nyiapkan ember? Gerujuk lagi biar siapkan. Bila, siapkan bila. Ember. Banat, nggak boleh pulang dulu seperti biasa. Lihat idolamu itu. Rabbi fanfa'na bibarakatihi wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqihim. Ayo Bila, ayo siapkan. Copot bajunya. Pakai kaos enggak? Ya, copot. Orang berdua kalau melanggar lagi mau diapain? Kalau bolos lagi latihan silat kemarin kan mau diapain? Kemarin latihan silat
beneran latihan silat kemarin? Enggak, jujur. Kalau latihan silat suruh gelut di sini, ditonton, diadu nanti. Ayo keluar semuanya, keluar, lihat. Jangan.